Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya, Rosmayanti, di program podcast siang hari ini. Tentunya, seperti biasa, kita akan selalu menyampaikan informasi yang menarik dan hangat, terutama di hari ini, hari Jumat, tepatnya di 31 Januari 2025. Dan di siang hari ini juga, kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan cantik sekali. Biasanya sih laki-laki ya, tapi kita hari ini kedatangan perempuan, seorang ibu. Langsung saja kita sapa, ada Ibu Hajah Sunyawati SIP. Selamat datang Ibu. Ya, selamat datang Neng. Gimana Ibu, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Terlihat dari wajahnya yang sempurna sekali ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Baraya Priangan TV, Alamin. seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan menyampaikan informasi menarik. Nah, sedikit sebelum kita akan lanjut ya Bu nanti, informasi yang kita sampaikan adalah informasi yang tentunya terhangat. Akhir-akhir ini, dan bukan akhir ini saja, tapi memang trending di 2025, itu banyak sekali kasus-kasus yang selalu berkaitan erat dengan perempuan dan anak. Tidak terlepas dari kekerasan seksual ya Bu. Betul. Pelecehan seksual, perundungan, bullying, itu hari ini sangat hangat sekali gitu untuk dibahas. Dan tentunya kita akan berbicara lebih banyak, lebih jauh dengan Ibu Hajah Sunyawati di sini sebagai pimpinan wilayah Jabar Majelis Kesejahteraan Sosial Asisiyah ya Bu. Aisyah PD Muhammadiyah. Iya. Nah, di sini kita langsung saja tanpa berlama-lama, Baraya Priangan TV berbicara mengenai organisasi ya Bu, karena memang dari background Muhammadiyah. Sebelumnya biar nanti Baraya Priangan TV ini tuh tahu gitu, ini organisasi yang dipimpin oleh Ibu ini organisasi dari mana dan sejarahnya dulu mungkin ya, biar nanti Baraya Priangan TV tahu. Boleh Ibu disampaikan? Terima kasih Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa saya adalah nama Sunyawati Kartini. Saya adalah diberi amanah oleh pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat selaku Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial. Aisyah ini adalah merupakan ortomnya dari Muhammadiyah. Otonomnya. Iya. Dan saya juga adalah salah satu wakil ketua di pimpinan daerah Aisyah Kota Tasikmalaya. Masya Allah. Jadi Aisyah ini adalah merupakan organisasi perempuan, gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid berlandaskan Islam, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, kebetulan kami adalah diberi amanah tentang MKS, majelis yang kaya sekali, karena adalah ini majelis yang mempunyai program yang sangat kompleks, yaitu menangani masalah kelompok rentan, yaitu masalah anak dan perempuan, disabilitas, perempuan dan lansia. Nah, kami di Aisyah itu melaksanakan program sesuai dengan isu yang sedang berkembang. Nah, sekarang isu tentang kekerasan itu sudah booming dari beberapa tahun yang lalu. Makanya Aisyah itu sudah mencanangkan tentang gerakan Aisyah Cinta Anak dari tahun 2016 yang lalu di Kabupaten Bandung, di Kota Lembang, dalam kegiatan Muspimil, Musyawarah Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat. Sudah dicanangkan bahwa Aisyah harus peduli, harus melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang terjadi di masyarakat. Dan kebetulan juga saya adalah mantan kasih di Pemkab, kasih pemberdayaan perempuan dan anak. Dan juga alhamdulillah waktu itu tahun 2017 yang lalu saya juga adalah diamanahi sebagai sekretaris P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang menangani masalah perempuan dan anak begitu. Jadi walaupun sekarang dengan GACA saya sudah tidak asing lagi dengan kekerasan karena menjadi makanan pokok kayaknya ya menangani. Karena pas saya mendapat amanah waktu itu jadi sekretaris P2TP2A,
sudah banyak kasus yang kami tangani. Karena P2TP2 itu waktu itu adalah merupakan tim koordinasi dari berbagai lembaga terkait. Dan dengan GACA sekarang Gerakan Aisyah Cinta Anak yang dicanangkan oleh Aisyah sama. Kami juga tidak bekerja sendiri, tapi kami dengan lintas majelis, karena di Aisyah itu ada Majelis Hukum dan HAM, ada Majelis Pendidikan, juga ada Majelis Ekonomi, dan kolaborasi juga dengan Muhammadiyah. Juga dengan pemerintah, karena kami sebagai mitra yang baik dari pemerintah. Jadi dengan DP3AKB, kemudian kalau sekarang DPPKB P3A mungkin kalau di kota. Kemudian dengan KPAD, juga dengan KPAID Kabupaten, juga dengan lembaga RPA, Rumah Perlindungan Anak, juga dengan Pagar Asik yang menangani masalah anak-anak dengan difabel. Nah, mungkin mudah-mudahan karena kami GACA ini bekerja bukan untuk warga Aisyah, tapi untuk umat. Masya Allah. Untuk kesejahteraan umat. Jadi siapapun nanti yang ingin mengadukan permasalahannya, kami siap untuk mendampingi. Masya Allah. Iya. Luar biasa sekali ya Baraya Priangan TV mendengar ungkapan dari Bu Suniawati barusan bahwa dengan perjalanan kiprah beliau di berbagai lintas, entah itu organisasi, lembaga, instansi pemerintah maupun non pemerintah, masih sama-sama bergerak concern di perempuan dan anak rata-rata ya Bu ya? Iya betul nih. Dan berbicara kekerasan, kalau saya sih ya, wow jauh banget gitu ya sama Ibu. Tapi kata Ibu tadi, saya mungkin sudah terbilang biasa kalian menangani kasus-kasus demikian. Nah dengan adanya gerakan-gerakan yang dibangun, tentunya Ibu dalam organisasi ini juga menemukan banyak kasus ya Bu, yang sudah pernah ditangani. Betul Neng. Kasus Jadi, apa aja tuh Bu boleh disampaikan? Yang pertama adalah yang sekarang sedang kami tangani Neng. Yang pertama adalah kasus hampir sama di dua daerah, kasus anak yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual dari oknum. Saya katakan oknum. Dari oknum gurunya begitu. Nah, kenapa anak tidak menghindar? Kan yang namanya anak itu adalah rentan Neng. Betul. Masalah rentan, lugu dan takut. Jadi dia tidak bisa berteriak karena yang melakukan adalah gurunya, orang terdekat. Apalagi ini kan gurunya. Kemudian anak juga sulit untuk menyampaikan. Nah itu ada anak yang berani. Ada anak yang berani untuk menyampaikan. Jadi yang lain juga ikut. Nah ini alhamdulillah masih ada mungkin perlindungan dari Allah untuk anak tersebut, dan juga kita mungkin untuk membuat efek jera bagi si pelaku. Karena kalau tidak diproses, akan terus berulang dan berulang. Dan banyak anak yang akan menjadi korban. Jadi saya namakan anak ini pahlawan, anak yang berani. Nah kadang-kadang orang tua juga bingung kemana kita harus mengadu gitu. Karena biasanya malu untuk menyampaikan, kan ini aib, aib keluarga. Makanya saya mensupport kepada anak dan kepada orang, jangan takut. Justru kalau bungkam tuh lebih dua kali. Nah gitu, jangan takut karena ada orang yang masih peduli kepada ibu dan anak. Betul. Jadi anak sendiri, ya betul. Jadi kami juga mungkin dalam hal ini banyak memberikan sosialisasi kepada keluarga. Jadi kalau ada permasalahan tentang anak, jadi jangan didiamkan. Harus ini ya. Ya harus disampaikan kepada orang yang tepat. Insya Allah masalah ibu tidak akan menyebar karena kita itu menjaga rahasia. Data informasi pribadi. Betul, itu sangat dijaga gitu rahasianya Neng. Jadi kami menyampaikan seperti itu juga karena permasalahan anak itu bukan di luar, termasuk di keluarga sendiri. Betul. Jadi kadang-kadang orang tua menganggap perlakuan kasar kepada anak itu merupakan ini disiplin, katanya disiplin untuk anak. Nah itu sebenarnya salah gitu, walaupun pola asuh yang salah gitu Neng. Jadi orang tua banyak yang meninikan paham bahwa untuk mendisiplinkan anak itu dengan kekerasan, padahal tidak seperti itu. Gitu dengan contoh, dengan kasih sayang, seperti itu Neng. Berarti dari berbagai kasus memang orang tua juga sebetulnya menjadi salah satu orang yang harus ikut terlibat gitu ya, untuk bisa menjadi
contoh lah gitu ya. Betul. Contoh untuk anak-anaknya, jangan sampai berbicara kasus ini kan memang tidak hanya di luaran saja Baraya Perengan TV, tapi juga terjadi bahkan di lingkup rumah gitu, iya, di lingkup keluarga gitu. Nah, dari perjalanan kasus yang sudah ditangani Bu, yang paling jauh itu di mana Bu kira-kira yang sudah pernah ditangani? Di daerah kabupaten, Neng. Kabupaten itu antara gimana, Bu? Sulamega dan di daerah waktu itu dan daerah Sodong Hilir. Itu kasus sama. Jadi saya yang khawatirnya itu kok kenapa ya dilakukan oleh seorang yang mereka anggap dia itu sebagai panutan, sebagai pendidik yang akan memberikan keteladanan, yang akan memberikan ilmu gitu untuk masa depan mereka, tapi mereka ternyata merusak. Nah, itu yang saya merasa khawatir sekali. Makanya kalau kasus seperti ini saya ingin tuntas, betul-betul mendapatkan hukuman yang maksimal supaya tidak menjadi contoh. Karena biasanya kalau dilakukan oleh public figure itu maaf hukum itu suka agak tumpul gitu nih. Suka agak tumpul, maaf. Nah, kemudian kasus yang sangat luar biasa itu karena itu kejadian waktu yang lalu itu kasus incest. Tapi mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi. Kemudian saya juga pernah menangani kasus TPPO, tapi ini sebetulnya tindak pidana perdagangan orang. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu di kota kita, kota Tasikmalaya. Itu melibatkan anak usia SMP. Masih di bawah umur? Iya, dan SMA. Jadi khawatir mereka itu sudah melakukan jadi sudah menjadi kebiasaan yang tidak mereka anggap bahwa itu adalah hal yang membahayakan dirinya, padahal sangat membahayakan. Dan saya juga kekhawatiran dia itu mengajak temannya. Nah, maka pada waktu itu, alhamdulillah kami bekerja sama dengan Polres dan Polda Jabar menangani kasus ini sampai tuntas. Dan alhamdulillah mucikarinya juga seorang perempuan, dan itu dapat kita proses hukum. Nah, waktu itu alhamdulillah sahabat saya mendampingi sampai pengadilan, dan yang sekarang sedang terjadi ini didampingi oleh teman saya. Dan kebetulan dia juga sekarang sedang mengawal di DPR RI, sedang mengawal, dan mudah-mudahan kami berharap pemerintah juga ikut memperhatikan. Betul. Karena ini adalah terjadi di lingkup kota Tasikmalaya, jadi justru yang harus mensupport ini, yang harus membuat kebijakan itu adalah pemerintah yang punya kewenangan. Pengelola kebijakan kewenangan. Karena Tasik ini adalah kota yang sangat rentan. Satu adalah merupakan kota transit. Jawa Barat dan Jawa Tengah, kota Tasik. Kemudian berdirinya hotel-hotel. Lihat kabupaten dan kota Garut tidak terlalu banyak hotel. Coba kota Tasikmalaya hotelnya ada berapa? Sangat banyak. Kemudian yang pemicunya itu juga banyaknya kafe-kafe. Coffee shop. Iya, betul, sampai di pelosok-pelosok. Dan saya pernah ingin tahu gitu kondisi itu, justru makin malam itu makin ramai. Saya itu mengajak saya dengan anak saya gitu, ingin didampingi dengan anak saya, dengan teman saya. Saya jam 9 yuk kita pulang. Masih ramai ya? Mama, kalau ingin tahu itu harus sampai malam. Saya lihat. Jadi saya sangat merasa miris gitu ya, merasa khawatir dengan anak-anak, apakah itu anak-anak itu adalah pasangannya yang halal ataukah bukan. Pakai kerudung, merokok begitu. Ya Allah. Pergaulannya. Itu betul, Neng. Jadi betul tadi bahwa peran orang tua itu penting karena sebagai badasatul ula yang harus mengawasi anaknya. Masa hewan aja, misalkan ayam nggak masuk maghrib dia cari-cari, masa anaknya dibiarkan saja begitu. Nah itu, Neng. Jadi saya juga mungkin yang Insia menghimbau kepada teman-teman yang ada di pimpinan cabang, di pimpinan daerah untuk dalam pengajian-pengajian itu diisi dengan materi tentang ketahanan keluarga atau keluarga sakinah kalau kami, tentang keluarga sakinah, pengawasan terhadap, kemudian tentang masalah anak, terutama tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi supaya tahu bahwa
anak ini sebagai amanah sekarang laki-laki atau perempuan sama. Harus mendapatkan perhatian, harus mendapatkan pengamanan yang ekstra karena lingkungannya sudah berbeda dengan yang dulu. Begitu, Neng. Justru memang faktor terbesar yang mempengaruhi itu adalah lingkungan ya. Lingkungan, kalau keluarga. Misalkan di rumah, di keluarga mungkin anak misalkan bisa saja terlihat pendiam, tapi kita nggak tahu misalkan karena pengawasan hanya di rumah, misalkan ketika di luar dia ya bergaul dengan siapapun. Justru sebetulnya itu juga menjadi salah satu faktor ya, Bu. Betul. Jadi begini, Neng. Jadi kalau anak misalkan tidak diantar ataukah tidak ditunggu di sekolah, misalkan SD. Jadi sekarang anak itu harus ada komunikasi yang betul-betul gitu ya, intensif dengan anak itu. Jadi pengawasan yang melekat dan berkesinambungan begitu. Apa tadi yang dilakukan? Kadang-kadang anak biasanya kalau anaknya kekerasan, kalau tidak pendiam dia akan agresif. Anaknya misalnya itu si orang tua itu harus peka, jangan diam saja. Jadi kadang-kadang kalau anak misalkan akan mengeluh, kadang-kadang orang tua maaf, sedang ini HP kan, maaf sedang ini sedang itu. Karena ini saya pernah mengalami waktu itu anak di bawah umur melakukan pelecehan terhadap anak lagi, itu usia TK. Betul, usia TK. Karena dia mungkin mendapatkan perlakuan dari orang dewasa yang demikian oleh orang tuanya tidak ditanggapi. Padahal anak itu kata orang tuanya pernah demam, karena mungkin terlalu sibuk. Nah setelah kejadian itu saya panggil orang tuanya, kedua-duanya antara pelaku dan orang tua korban. Kemudian kita dua-duanya bawa ke ke tenaga medis, ke dokter. Kemudian kita juga bawa ke psikolog, Neng. Karena memang itu adalah merupakan tindakan awal dari kita, penanganan awal dari kami harus seperti itu. Jadi kita identifikasi apa yang dibutuhkan oleh anak pada saat itu gitu, supaya menghilangkan dulu trauma. Kalau traumanya hilang, nanti si anak akan bisa berbicara gitu, apa yang mereka alami saat itu. Nah itu, Neng, yang kami lakukan. Nah, Baraya Priangan TV mendengar informasi yang barusan itu, kita sebagai masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya gitu ya, dan di Priangan Timur itu memang apalagi sebagai perempuan miris ya, Bu. Betul. Prihatin mendapatkan informasi yang demikian karena masih banyak sekali oknum, pelaku, bahkan korban yang masih marak gitu di sekitar kita. Apalagi kalau misalkan berbicara Kota Tasik yang kalau tidak salah ya, Bu, belum menjadi kota yang layak anak ya. Iya. Padahal itu sudah disanangkan dari dulu kota layak anak gitu. Itu belum tapi belum terwujud. Mungkin ini memerlukan kerjasama berbagai, sinergi berbagai pihak, Neng. Betul. Nah, mendengar dari Ibu juga tadi bahwa memang kita tidak bisa sendiri ya, Bu. Betul. Harus ada sinergi, kolaborasi termasuk dari pemangku kebijakan ya, Bu. Apalagi pembuat aturan tidak hanya di skala lokal tapi juga nasional. Termasuk di Komnas HAM juga kan banyak ya, Bu, aturan-aturan yang demikian. Tapi kadang-kala kalau sudah ketatanan bawah itu kadang tidak ini ya, Bu. Tidak seinilah ketika berbicara di lapangan. Kemudian tadi juga karena memang organisasi ini tidak hanya bergerak di perempuan dan anak tapi juga sosial ya, Bu. Betul, Neng. Nah, marak di Kota Tasik dan Kabupaten Tasik, bahkan kota-kota besar lainnya itu geng motor ya, Bu. Betul, Neng. Termasuk yang terakhir itu yang di SL Tobing ya, Bu, kalau salah. Iya. Yang sudah divonis 1 tahun 8 bulan. Itu kalau tidak salah Ibu juga ikut ini ya, yang teman rekan dari Ibu. Iya, betul. Itu gimana, Bu? Nah kemarin itu kata teman kami, Ibu Lilis, yang itu sangat eksis. Alhamdulillah dia itu sangat eksis. Dia itu mendampingi dari mulai awal sampai kan anak ditahan waktu di Polsek Tawang, karena dia itu tidak mendapatkan kan itu namanya anak itu harus dibedakan dengan yang dewasa. Jadi tidak layak untuk anak sampaikan. Nah ini yang mungkin seharusnya tidak sampai ke tingkat pusat. Jadi kan nama baik Kota Tasikmalaya jadi tercemar begitu. Nah, di komisi sekarang juga katanya ke Mahkamah Agung karena si anak itu sudah divonis 8 bulan, ternyata dia dimasukkan ke ini Sukamiskin khusus untuk anak, tapi memang anak tidak aman dan sekarang tetap tidak aman dan sekarang sedang diajukan untuk dipindahkan ke
Pangandaran. Nah sekarang sedang dalam proses, mungkin agak panjang juga, tapi mungkin ini betul-betul membutuhkan kesabaran dan juga tindakan dari terus terang yang punya kebijakan. Kalau kita kan sebagai masyarakat yang peduli gitu ya, yang peduli terhadap anak, coba kalau yang melakukannya ini adalah aparat yang berwenang, pemerintah, mungkin akan beda gitu ya. Akan beda gitu perjalanannya gitu. Kalau kami mungkin agak panjang, ini juga kami akan ada yang membantu gitu dari DPR RI yang mengusulkan untuk dibawa ke komisi ke DPR RI Komisi 3 dan itu sudah berjalan, itu sudah ini di YouTube itu Neng sudah ada pertambahan informasi. Iya, sudah rame itu di YouTube itu sudah rame. Makanya pas ada teman-teman kemana ini? Jadi pertanyaannya kemana ini lembaga? Biar saya juga ditanya sama teman-teman yang dari Aisyah. Iya. Itu kemana Gaca Aisyah Tasik katanya gitu. Ada kata saya. Alhamdulillah kami dapat mendampingi. Tapi kan ini dalam proses dan alhamdulillah ada teman kami yang sekarang ikut ke Jakarta mendampingi saksi korban. Iya. Nah, Baraya Perangan TV, kalau berbicara perempuan dan anak itu tidak akan pernah usai ya, Bu. Betul. Karena kalau anak tuh generasi ya, Bu. Iya, terus generasi. akan lahir. Iya, betul. Apalagi Indonesia kalau berbicara skala global itu, kita sebagai anak muda itu akan menyambut Indonesia Emas 2045. Kalau generasinya terus menjadi korban atau bahkan pelaku, itu gimana nasib bangsa ini ya, Bu? Betul, Neng, betul. Skala lebih luas lagi. Iya. Dan tadi peran orang tua penting. Kita berbicara apalagi kalau parenting ya, ilmu pola asuh itu iya, penting. Betul. Nah, dalam hal ini dari kasus-kasus Bu yang Ibu temukan di lapangan atau dari informasi yang termuat di berbagai berita di media, paling banyak menurut Ibu dari sudut pandang organisasi yang hari ini sedang dijalani, dampak dari kasus-kasus yang ada itu apa sih Bu? Faktornya dulu. Faktor-faktor. Biasanya faktornya itu Neng dari ketidakharmonisan keluarga, dari keluarga yang broken atau makanya orang tua itu harus betul-betul menjaga keharmonisan antara suami istri terutama. Jadi kita itu saling mengisi karena tidak ada yang unggul. Betul. Pasti ada kelemahan. Jadi harus saling mengisi, jangan merasa ego kita yang lebih baik. Jadi harus saling mengisi antara keluarga. Jadi jangan ego. Nanti yang jadi korban adalah anak. Nah, itu yang pertama itu. Kemudian masalah keyakinan, keimanan. Itu sangat urgen. Karena kalau anak sudah dibentengi dengan keimanan yang kuat, insya Allah Neng, itu dia mungkin setidaknya bergaulnya juga dengan anak-anak yang baik. Bisa lebih memilih ya? Iya, bisa lebih memilih. Jadi betul peran orang tua, kemudian peran guru, kemudian peran tokoh masyarakat dan pemerintah. Jadi pemerintah juga harus menyediakan tempat-tempat ya untuk anak-anak menyalurkan hobinya gitu. Tapi di tempat-tempat yang aman gitu. Geng motor boleh, tapi difasilitasi lah tempatnya untuk sirkuit. Iya betul kan dulu kalau tidak salah ada di entah tahu berlanjut atau tidak di daerah itu tuh Situ Gede. Itu pernah ada untuk sirkuit. Nah, jadi disalurkan. Jadi ini anak-anak juga. Nah, ini itu Neng. Kemudian kami dari Aisyah ini kenapa kami itu harus intent memperhatikan masalah anak. Karena tadi itu anak adalah makhluk yang sangat rentan dalam sebuah struktur sosial, struktur sipil, struktur perkembangan. Itu sangat itu sekali untuk anak. Jadi siapapun, kapanpun, dimanapun anak orang bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak. Nah, makanya Aisyah tampil karena Aisyah sangat mencintai anak, kemudian ingin mendidik anak, ingin melindungi anak, ingin memenuhi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan agama, ketentuan undang-undang, juga bagian dari nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Karena kita melihat sekarang bahwa kejadian-kejadian anak itu bukan hanya di kita, di Kota Tasik, tapi di daerah-daerah yang lain juga. Emang banyak. Betul, kemudian di pendidikan ada yang sampai
anak meninggal gitu, dibully oleh teman-temannya. Itu terjadi di daerah waktu itu kalau tidak salah, maaf, di daerah Kabupaten. Boleh disampaikan tidak? Boleh untuk biar menjadi pelajaran ya. Di daerah Kuningan kan itu pernah anaknya sampai oleh anak sampai meninggal. Nah ini merupakan pembelajaran bagi kita semua, bagi orang tua, bagi pendidik, kemudian juga yang mengelola pendidikan agama juga nih, terutama ini harus betul-betul menanamkan keimanan itu supaya generasi kita ke depan menjadi generasi yang unggul, generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang cerdas, berilmu, dan juga berteknologi yang cerdas gitu. Nah itu yang diharapkan. Mungkin kalau seperti itu insya Allah kita punya generasi, kita itu akan merasa aman gitu. Orang tua kan sudah, jadi mudah-mudahan ini langkah awal kita ke depan, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang baik bagi kita semua, bagi pemerintah, bagi masyarakat, bagi orang tua. Itu Neng. Ibu ya. Iya. Dan memang banyak sekali gitu ya kasus-kasus yang entah di kota Tasik atau di luar kota Tasik. Termasuk tadi Ibu juga singgung soal lembaga pendidikan. Yang kemarin-kemarin sempat booming itu kan yang di lembaga pondok pesantren ya. Di Darul Ilmi ini sudah tidak lagi ditutup-tutupi ya. Sudah terungkap gitu dan bahkan sudah dieksekusi oleh pihak kepolisian. Aparat penegak hukum. Kemudian ada lagi yang di Ciberem yang tapi kita tidak disebutkan. Ya, jadi ini betul-betul kita titip kepada semua pihak, terutama ormas-ormas Islam. Jadi untuk mengawal bahwa anak-anak kita itu aman tinggal di pesantren, kemudian di sekolah umum juga sama gitu. Jadi supaya orang tuanya juga tenang, anak-anak bisa berkembang sesuai menyampaikan aspirasi secara bukan berkolaborasi kalau anak-anak itu aspirasinya secara optimal gitu ya, menyampaikan aspirasi secara optimal, dan juga kecerdasannya juga merasa berkembang begitu. Neng. Bukan malah sebaliknya ya Bu. Itu yang pasti diharapkan oleh semua orang tua, apalagi organisasi ini memang semuanya anggotanya perempuan ya Bu ya. Aisyah perempuan semua. Kalau laki-lakinya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu adalah punya 7 ortom. Aisyah, pemuda, Nasyiah putrinya, kemudian IMM, IPM, Hizbul Waton, dan Tepak Suci. Berarti dari berbagai elemen ada sudah disiapkan di organisasi masing-masing. Muhammadiyah itu ya. Nah, berkaitan dengan organisasi yang bergerak di bidang sosial ini gitu. Apalagi memang anggotanya semuanya perempuan ya. Yang pasti sudah menjadi ibu ya Bu ya. Pasti secara rasa kepekaan juga lebih gitu daripada para calon-calon ibu gitu. Karena memang mereka sudah berpengalaman dan punya anak gitu ya Bu, tahu bagaimana cara mendidik di keluarga, bahkan untuk bisa mengawasi para anaknya di luar. Nah, dalam hal ini saya kadang heran Bu, kalau berbicara perundungan, kekerasan itu sudah tak malu lagi para pelaku itu melakukan bukan hanya di ruang tertutup tapi juga di ruang sudah terbuka, di ruang publik. Bahkan melalui fasilitas publik, angkot, tempat-tempat umum, sekolah itu kan tempat umum. Itu heran gitu, kenapa kok sudah tak malu gitu. Dan dalam hal ini tentu dalam organisasi Aisyah juga ada programnya Bu. Ada. Yang mungkin pernah dijalankan atau sedang berjalan atau mau berjalan. Nah itu boleh disampaikan ke Balai Perengan TV program-program yang dilaksanakan. Boleh. Jadi yang gini, kita punya untuk anak muda kan punya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah di sana dididik anak-anak itu untuk betul-betul bahwa dia itu mempunyai tugas untuk mencari ilmu sebagai kader generasi bangsa. Itu betul-betul dididik dari mulai sosialisasi, bersosialisasi dengan masyarakat, kemudian dalam mencari ilmu, kemudian dalam ini saling membantu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, itu dari IPM. Kemudian lanjut dengan IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu lebih tinggi, yaitu sama.
Kata Mas Umar harus betul-betul menjadi seorang mahasiswa, menjadi kader-kader bangsa yang punya pemuda-pemuda atau pemudi-pemudi menjadi teladan di masyarakat luas. Jadi karena perguruan Muhammadiyah tidak hanya untuk orang-orang Muhammadiyah tapi untuk umum. Dan ada juga malahan ada universitas yang memang hampir 80% mahasiswanya non-muslim. Itu di Kupang. Jadi ada Universitas Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu alhamdulillah dalam segi pendidikan itu sangat luar biasa. Ya maaf. Memang diunggulkan ya. Iya, kami juga di Kota Tasikmalaya itu mempunyai 8 taman kanak-kanak untuk kami, 1 SLB. Kemudian untuk di Jawa Barat mempunyai hampir 350 TK. Nah, ini untuk mendidik generasi-generasi bangsa yang unggul. Dari mulai anak-anak golden age, anak-anak masih usia dini gitu. Kemudian SD-nya juga sama, punya SD, SMP sampai SMA, SMK dan perguruan tinggi. UMTAS ya? UMTAS. Betul, SMK-nya ada, SMK dan pesantrennya juga ada, pesantren amanah. Kemudian SMK di Jalan Rumah Sakit, kemudian SMA Muhammadiyahnya juga ada, SMP-nya juga ada. Dan alhamdulillah mungkin kami dari Muhammadiyah mempunyai kewenangan bahwa betul-betul kita itu harus mencetak generasi-generasi yang unggul dan berkualitas dan yang terpenting berakhlakul karimah. Iya, itu Neng. Kemudian kami juga kan itu ada beberapa, ada kalau tidak salah ada Muhammadiyah atau Aisyah, kami ya Aisyah itu ada 11 majelis. Jadi ada majelis pendidikan, khusus pendidikan, ada majelis tabligh untuk syiar. Nah ini majelis tabligh ini untuk memberikan sosialisasi tentang ketahanan keluarga, tentang anak dan segala macamnya. Kemudian majelis kesehatan, majelis ekonomi, majelis hukum dan HAM yang akan mendampingi korban-korban. Kemudian majelis pengkaderan, kemudian lembaga penelitian dan pengembangan, kemudian lembaga seni dan budaya, kemudian majelis apa lagi ya tadi? Mungkin sudah tersampaikan 11 ya Neng ya, ada 11. Berarti majelis itu katakanlah semacam divisi ya? Iya, betul. Atau bidang gitu. Betul, itu sebagai pelaksana teknis di lapangan Neng. Berarti yang sosialisasi ke lapangan juga dalam hal ini, dalam pencegahan itu berarti ada juga ya Bu? Iya. Masyarakat? Iya, ada Neng, ada. Termasuk itu menjalar ke sekolah Kak Bu? Betul, kami juga bersama-sama dengan anak-anak IMM, melibatkan anak-anak muda juga. Jadi kami juga tidak sendiri, kami dengan anak NA pemudinya, dengan pemudanya, dengan IMM, dengan IPM juga gitu. Memberikan sosialisasi tentang kekerasan terhadap anak dan bagaimana pencegahannya supaya mereka tidak menjadi korban atau tidak menjadi pelaku begitu. Nah, berarti kalau sudah ada sosialisasi, tentunya pasti ada program pendampingan ya Bu? Betul. Nah, itu gimana tuh Bu? Karena memang biasanya kalau tidak hanya batas sosialisasi, kemudian penanganan kan hanya orang-orang tertentu ya Bu, biasanya yang harus bisa menangani kasus tertentu. Nah, dalam program pendampingan ini seperti apa kalau di Aisyah ini? Jadi gini, kalau ada yang mengadu, kita menerima pengaduan. Kita identifikasi apa yang dibutuhkan oleh korban. Nah, psikolog, kita punya UMTAS, ada tenaga psikolog. Kemudian masalah kesehatan, kita punya klinik, gitu Neng. Kemudian tentang hukum, alhamdulillah kita punya MHH dan sekarang ada Posbakum untuk mendampingi. Iya, kita punya kemudian punya advokat dari Aisyah sendiri, di kalangan dari Aisyah, betul. Kalau kita misalkan tidak mampu, kita rujuk ke tenaga yang betul-betul mempunyai tenaga ahli. Berarti misalkan dia sudah agak lumayan berat nih traumanya, kan harus ke psikiater. Nah, alhamdulillah KPAID Kabupaten juga ikut sinergi di ada, betul. Kami selalu bersinergi dengan siapapun. Iya, betul. Salah satu perintis kalau tidak salah. Sampai sekarang saya masih di KPAID, Neng. Bersyukurnya saya bisa bertemu sama Ibu. Kita ini punya prinsip hidup ini hanya sekali. Hiduplah dengan penuh arti. Iya, ada kata situ. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Iya, betul. Oke. Baraya Preangan TV, tadi banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Ibu Sunyawati dalam hal ini berfokus pada kasus-kasus tadi tentang kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya juga kemudian terhadap anak, terhadap perempuan, bahkan di lingkup sosial juga. Ini kita harus bersyukur
ada orang seperti Ibu Sunyawati dan rekan-rekan kerjanya di organisasinya. Bagaimana hari ini kepedulian masih ada ya Bu, alhamdulillah. Dan dari sana akan menjadi wasilah ya Bu. Mudah-mudahan timbulnya rasa kesadaran sehingga tidak ada lagi korban dan pelaku. Meskipun tidak secepat itu ya Bu merubah paradigma, misalkan menghilangkan kasus-kasus, tapi seenggaknya atau setidaknya dengan adanya organisasi ini mudah-mudahan bisa berdampak besar untuk kemaslahatan umum. Insya Allah, mudah-mudahan, iya. Apalagi kalau melihat dampak tidak hanya untuk si anak atau untuk perempuan, tapi juga untuk lingkungan sosial ya Bu. Betul Neng. Tidak hanya untuk psikis, itu psikis yang paling bahaya. Iya, psikis, betul. Karena memang dalam secara penanganan tentunya harus ada psikiater ya Bu, yang lebih fokus concern di bidangnya gitu. Jadi perlu sekali di sini peran orang tua ya Bu untuk bisa lebih mendampingi si anak, melakukan pengawasan sehingga tidak ada lagi, dan mudah-mudahan kedepannya tidak terdengar lagi kasus-kasus yang demikian ya Bu. Insya Allah Neng, kami menghimbau mungkin Neng kepada masyarakat luas itu apakah ibu-ibu yang kena maaf ya, yang KDRT, jadi ibu-ibu jangan merasa ini mah biar sabar, ini sudah nasib, itu jangan. Tapi harus mencari jalan keluar supaya suaminya sadar bahwa ini perlakuan yang salah. Tadi tidak ini sedikit. Nah juga kalau ada masalah tentang anak, ibu jangan segan-segan. Kami siap membantu dengan tanpa biaya, insya Allah gitu. Kami akan membantu sampai ibu-ibu tuntas, dan insya Allah kerahasiaan dari ibu-ibu akan kami jaga dengan baik. Insya Allah. Betul, Baraya Prehan TV mendengar tadi banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Bu Sunyawati. Di sini kita bersama-sama ya Bu, mari kita wujudkan bukan hanya baiti jannati itu untuk suami dan istri ya, Bu, tapi untuk juga anak, keluarga gitu. Masyarakat juga. Juga. Mari kita wujudkan baiti jannati itu yang sesungguhnya itu seperti apa gitu ya Bu. Dan rumah itu mudah-mudahan anak juga hari ini berpikir bahwa rumah itu adalah tempat perlindungan teraman. Jangan sampai sudah ada orientasi saya nggak nyaman di rumah, itu bahaya ya Bu. Pergaulan bebas, seks bebas, itu sudah menjalar kemana-mana, nanti si anak akan lebih banyak mungkin bermunculan pelaku-pelaku juga yang kita tidak sadari ya Bu. Seperti itu. Dan dalam hal ini kita doakan Baraya Prehan TV, mudah-mudahan Bu Sunyawati dan rekan-rekan kerjanya itu selalu diberikan kesehatan supaya bisa terus bergerak untuk kebaikannya Bu, karena saya pernah mendengar bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan mudah-mudahan gitu ya. Dan korban juga akan sangat rugi ketika dia sudah menjadi korban, kemudian dia bungkam ya Bu. Nah itu yang kadang-kala susah ya Bu ditangani. Sudah jadi korban tapi tidak mau tahan gitu ya. Padahal kalau misalkan dia mau berbicara, orang juga pasti akan membantu ya. Iya betul Neng. Seperti itu. Nah mungkin kita sudah berada di sesi akhir Baraya Prehan TV, tapi sebelum itu saya ingin sedikit meminta kepada Bu Sunyawati untuk menyampaikan closing statementnya Bu. Barangkali ada yang mau disampaikan untuk seluruh masyarakat Kota Tasik dan wilayah Priangan Timur, bahkan mungkin untuk penonton setia Priangan TV ini terkait kekerasan perundungan tuh gimana? Boleh? Saya akan mengutip satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah itu, karena ini adalah menyangkut tadi kekerasan, terutama untuk yang mendiamkan, untuk pelaku, dan untuk orang yang betul-betul tidak peka. Tidak peka. Jadi kami berharap kepada masyarakat Kota Tasikmalaya, mari kita bersama-sama dengan pemerintah, dengan masyarakat, dengan lembaga pendidikan, dan dengan siapapun yang peduli terhadap anak perempuan, mari kita wujudkan Kota Tasikmalaya yang aman, yang sejahtera, dan anak-anaknya mungkin mempunyai generasi-generasi yang cerdas, berakhlakul karimah untuk masa depan Kota Tasikmalaya yang berkemajuan. Amin. Dan mudah-mudahan Kota Tasikmalaya segera menjadi kota yang layak anak ya Bu ya. Mudah-mudahan. Ya betul. Karena kalau sudah nyaman di rumahnya, insya Allah anak-anak juga bisa terlindungi dan terjaga ya Bu. Ramah anak, ramah perempuan, ramah lansia, dan ramah difabel. Masya Allah.
Nah, Baraya Preangan TV sangat menarik ya episode kali ini. Sayang kalau misalkan Baraya Preangan TV tidak menonton sampai akhir. Jadi jangan di skip, dan mudah-mudahan kita nanti kedepannya akan berbicara, berdiskusi kembali dengan para pakar yang ahli di bidangnya, apalagi kalau berbicara sesuatu yang spesifik ya. Dan kita doakan bersama mudah-mudahan Bu Suniawati diberikan kesehatan selalu bersama Amin, rekan-rekannya. Allah ya Rabbal Alamin. Organisasinya juga bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan ada dampak yang begitu besar dirasakan oleh masyarakat umum yang ada di sekitar kita. Mungkin itu saja Baraya Preangan TV untuk informasi yang menarik, podcast-podcast yang akan datang di episode berikutnya. Tetap pantengin kanal YouTube kita di Preangan TV. Jangan lupa dengan seluruh platform media sosial kita, portal kita di kabarpreangan.com supaya tidak ketinggalan informasi yang menarik. Dan mudah-mudahan Ibu kita bisa bertemu di lain waktu ya Bu ya. Insya Allah, mudah-mudahan panjangkan umur, berikan kesehatan. Ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Betul. Yang lebih seru lagi. Dan mudah-mudahan nanti pas ketemu sama Ibu itu bisa mendapatkan kabar yang gembira. Nih Rosma, untuk angka kekerasan alhamdulillah sudah berkurang. Mudah-mudahan. Allah. Ya minimal lingkup Kota Tasik dulu ya Bu ya. Mudah-mudahan. Gini Neng, kalau ingat saya pasti akan ingat Aisyah ya Neng. Iya, Ingat gacha. Ingat gacha. Ingat gacha. Dan tunggu, kita doakan juga mudah-mudahan gacha ini cepat launching ya Bu ya. Amin, amin cepat insya Allah. Launching, supaya nanti pergerakannya bisa lebih melejit lagi. Amin, amin. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Nun wal kolami wa mayasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.